Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kataballahu maqadiral khalaiqi kullaha qabla an yakhluqas samawati wal arda ب50,000 عام وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن ب4 يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. Bapak hadirin saudara, waruya dan diriwayatkan annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kataballahu maqadiral khalaiqi, kataballahu, Allah Ta'ala menulis. Apa yang Allah tulis? Maksudnya Allah tetapkan. Maqadiral khalaiqi, takdir seluruh makhluk. Kullaha, semuanya tanpa kecuali. Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Bi 50,000 amin, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, takdir sudah ditentukan. Nah, kita ini tidak ada yang bisa lolos dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang senang maupun yang susah, yang baik maupun yang nggak baik, itu semua nggak bakal lepas. Biar kata nih, kita mau melaksanakan kontrak kerja, nilainya 500 triliun, wah gede banget. Udah tinggal teken, nah betul. MOU-nya udah di meja, tinggal kontrak, teken kontrak. Ngapa jadi air di gelas tumpah? Di surat kontrak kerjanya ketemu air, kan kagak bisa itu. Tumpah semuanya, bisa kontrak? Kagak. Ngeprint lagi, dadakan tintanya habis. Belinya lama banget ini, kagak jadi. Gitu memang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya Nabi? La yu'minu 'abdun, seorang hamba belum dianggap beriman hatta yu'mina bi 4, sehingga dia beriman dengan 4 perkara. Seseorang belum dianggap beriman hingga beriman dengan 4 perkara. Yang apa yang pertama? Yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, syahadat ini itu perlu diucapkan, perlu diikrarkan. Memang iman itu di dalam hati. Nah, orang percaya dalam hati, udah jadi. Tetapi wajib diikrarkan. Untuk apa? Untuk pemberlakuan hukum Islam yang zahir pada dirinya. Contohnya, orang itu memang terkenal non-muslim. Kita kagak tahu kalau dia udah beriman. Kenapa? Pertama, syahadah masuk Islamnya nggak ada. Yang kedua, dia mungkin masuk Islam di mana-mana, kita kagak tahu. Tiba-tiba mati, minjem ambulan, Ustaz Hanafi. Siapa ya? Si Anu. Lah kan namanya Robertus Bernardus Alesius. Udah masuk Islam. Lah kita kagak tahu. Mau di makam minta disembayangin di sini, lah kita bingung. Nggak tahu kita. Nah, ini makanya perlu ucapan syahadat, diikrarkan depan orang tuh harus. Supaya apa? Nanti pemberlakuan hukum Islam bisa. Karena kita tahu dia udah masuk Islam, nih ada syahadatnya, gua saksinya. Nah, kelar. Nah, ini boleh disembayangin. Jadi kita wajib melakukan, kita sholatin, nanti terus boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Juga boleh menikah dengan perempuan muslimah, boleh. Nah, kalau nggak jelas iman Islamnya, itu nggak boleh. Ini kata Nabi, seorang hamba belum lagi dianggap beriman sehingga dia beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bapak hadirin saudara, lempengan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dalam realitas kehidupan ini selain Allah. Apapun yang dianggap orang sebagai Tuhan, bukan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun anggap semua manusia, semua makhluk Tuhannya Allah. Enggak ada yang lain. Kita orang Islam kudu tegas lempengan begini nih.
Dia Tuhannya lain sama kita. Lah emang Tuhan berapa? Jangan deket-deket. Itu dia Tuhannya beda. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan cuma satu. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya semua manusia. Hakikatnya kalau dia berdoa, itu doanya kepada siapa? Allah, cuma dia nyebutnya lain. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia bakar kemenyan, nyembah-nyembah tepekong. Itu dia mintanya kepada siapa tuh? Hakikatnya dia mintanya kepada Allah, cuma nyebutnya keliru. Salah. Nah, ini makanya kita jangan beranggapan Tuhan itu mati. Enggak, Tuhan itu cuma satu. Siapapun, agama apapun, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara beda sebutan, urusan dia. Kita punya keyakinan, Tuhannya agama apapun, siapapun Tuhannya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Yang kedua, wa anni Rasulullah ba'atsani bil haqqi. Yang kedua, wa anni Rasulullah, bersaksi sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ba'atsani bil haqqi, Allah mengutus aku bil haqqi dengan benar, dengan membawa kebenaran hak. Nabi Muhammad itu hak. Dan salah satu akidah yang diyakinkan sampai-sampai ketika talqin mayit, ya anna Muhammad Rasul haqqun wal ba'tsa haqqun. Kita ada di kuburan selonjoran, yang di atas ngajarin, nalkinin. Ntar kalau datang malaikat munkar nakir, jawab tuh. Allah Allahu Rabbi wa Islamu dini Muhammad Nabi dan seterusnya. Itu pertanyaan alam kubur udah bocor. Tapi kita bisa jawab apa enggak? Enggak jelas tuh. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Kalau ujian nasional zaman dulu itu enggak boleh bocor. Ini ujian malaikat munkar nakir bocor dah. Kiai ngasih tahu, tapi terserah kita bisa jawab apa enggak. Mudah-mudahan kita bisa jawab kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang ketiga, wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal mauti, beriman bil ba'tsi dengan hari berbangkit ba'dal mauti, sesudah mati. Entar ini kita sudah mati dibangkitkan dari mana? Dari kuburan. Kenapa istilahnya bangkit dari kubur? Karena mayoritas orang dikubur. Bagaimana orang yang dikremasi? Dibakar, udah jadi debu, debunya dibuang ke laut. Anginnya kencang banget. Bisakah kita ngumpulin? Kita kagak bisa. Allah gampang. Angin, kumpulin tuh jasadnya si fulan yang bisa dibakar. Kumpul lagi. Kalau kita nggak mungkin. Nah, bagaimana dengan orang yang dimakan binatang buas, dimakan buaya, udah jadi teletong jasad kita, dia dimakan ular, ditelan ular piton, kita jadi teletong, dimakan harimau, jadi teletong. Ya bangkit juga dari kubur, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita wajib beriman. Nah, dalam keterangan tafsir surat Yasin yang dulu pernah kita kaji, bahwasanya setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, hujan mani selama 40 tahun. Hujan mani, air sperma. Tuh, kalau hujan aja kemarin tuh, hujan hari Minggu yang lalu, sehari semalam banjir Jakarta. Bagaimana kalau 40 tahun hujan sperma, kelebu. Nah, setelah itu kemudian bermunculan orang dari dalam kuburan. Seperti kita menanam jagung, kita sirami akan tumbuh lembaga. Dari situ kemudian kita bangkit dari kubur. Kita diri di atas kuburan. Berapa lama? 1000 tahun. Kemudian kita berjalan kumpul di padang mahsyar 1000 tahun. Kita menunggu keputusan. Kita minta pertanggungjawaban Nabi Adam. Nabi Adam nggak sanggup. Kita minta pertolongan Nabi Nuh, soleh terus. Nggak ada yang sanggup. Sampai ketemu ujung-ujungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat di sini, umat di sini. Kita dilihat Nabi. Dari mana ngelihat? Dari bekas wudu. Makanya kalau wudu biar semenggah dikit. Jangan lempengan pala, jambulnya diujud. Siapa yang ngajarin tuh wudu, jambulnya dipunjit. Begini kalau wudu nih. Tuh. Tangannya basahin begini biar supaya cahaya rambut kita ini nih. Nih, di sini aja kita udah bercahaya rambutnya. Uban. Ini Bang Satisak ini udah meninggalkan dunia hitam. Kalau saya masih, kalau Pak Asep itu masih di dunia hitam ya. Rambutnya hitam semua, nggak ada yang putih. Nah ini apa? Melik-melik nanti itu berkilau, cahayanya berkilau, tangan berkilau, rambut semua berkilau. Ketahuan sama Nabi meskipun jauh juta, miliar, bahkan triliunan umatnya. Dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sini apa namanya yang beriman, famtazil yauma ayyuhal mujrimun. Bisa ayo.
Yang berdua dosa yang tidak sini pisah-pisah. Yang beriman yang kembali berpisah. Ini akan dapat syafaat dari Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, wa yu'minu, dan dia beriman bil qadari dengan takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Kita wajib yakin bahwasanya apa yang kita terima terjadi pada itu semua tidak lepas dari qada qadar Allah. Bapak jadi saudara, kenapa kita wajib ngaji bab ini? Seumpama kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak terlalu galau, risau, frustasi. Kenapa? Ya Allah yang udah bagi saya harus ridho. Saya harus ikhlas terima ini sebagai konsekuensi saya makhluknya Allah. Pasti ada hikmah di balik ini. Begitu kita. Jangan ngeresul ngapa jadi gua. Mesti dia loh, biang keroknya. Nah, jangan begitu. Nah, begitu juga kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, naik pangkat, kemudian penghasilan bertambah, bisnisnya lancar. Ini apa namanya? Karena saya ulet. Bukan. Semua itu adalah karena qada qadar Allah. Sehingga kita tidak euforia dalam menghadapi kesuksesan. Biasa-biasa saya alhamdulillah, kita bersyukur. Tambahin lagi ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan, ini maksudnya demikian kita ngaji ini. Supaya kita tidak begitu risau, tidak galau menghadapi fenomena kehidupan ini. Susah ya kita tetap sabar, kita senang, kita tetap bersyukur. Kenapa? Semuanya tidak lepas dari qada qadar Allah. Qala ba'duhum berkata sebagian ulama, al-qada'u iradatuhu al-azaliyatu al-muta'alliqatu bil asya'a ala ma hiya alaih wal qadaru ijaduhu iya ala ma yutabiqul ilmu. Qala ba'duhum sebagian ulama berkata al-qada'u qada'. Jadi ada istilah qada', ada qadar. Ada qadar sebut juga takdir. Kalau orang sekarang bilang qadarullah. Qadarullah sama dengan takdir. Jadi ada idiom baru, sama-sama masdar itu gerund kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ada takdir, ada qadarullah. Ngomong aja udah takdir. Jadi orang sekarang tuh begitu tuh. Jadi kepengen punya istilah baru, dikenal sebagai pencipta istilah, jadi bikin bentuk baru. Padahal takdir, qadarullah. Qadarullah saya bisa begini, takdir. Repot-repot amat, kepanjangan tuh. Takdir. Nah ini apa sih qada itu? Al-qada'u iradatuhu. Qada itu ketetapan Allah, iradatu yang Allah kehendaki, al-azaliyatu bahasa azal, di waktu azal, sebelum wujud alam jagat raya ini namanya azal. Sebelum Allah ciptakan waktu dan zaman. Sebelum Allah ciptakan waktu dan zaman itu azal. Al-muta'alliqatu yang berkaitan bil asya dengan segala sesuatu. Ala ma hiya alaihi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah kepengen si fulan kulitnya putih, tinggi, hidungnya mancung, badannya tegar, akhlaknya begini, nanti akan mengalami hidup seperti ini, dia bermanfaat buat orang banyak. Sementara ada si fulan, dia bikin susah orang banyak. Itu Allah sudah tentuin. Nah, itu namanya qada. Wal qadaru, sedangkan takdir, ijaduhu, yaitu perwujudan sesuatu. Jadi Allah menciptakan, mewujudkan sesuatu, iya ala ma yutabiqul ilmu, sesuai dengan apa yang sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi menurut Allah si fulan ini akan begini-begini, itu nanti kejadian persis sama, tidak akan meleset. Kalau kita kan membuat estimasi. Santunan anak yatim nilai nominalnya 135 juta. 81 juta buat anak yatim, sekian biaya operasional. Alhamdulillah operasionalnya sudah tercover. Tinggal buat anak yatim 18 juta lagi. Menurut Allah Subhanahu wa taala nanti ketutup di Masjid Al-Muttaqin. Ini ntar pada ngerogoh kantong. Kelar semuanya tuh. Kalau kodoknya begitu, saya nggak tahu. Ketutup enggak hari ini. Mudah-mudahan ya. Itu kurangnya 18 juta, Pak. Nah, ini itu qada qadar Allah. Jadi kalau namanya takdir itu, Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi apa yang sudah Allah rencanakan, itu pasti terjadi. Kalau kita bikin estimasi, bikin perencanaan, ada planning A, planning B. Planning A nggak bisa jalan, ganti planning B. Nah, begitu. Kalau takdir itu tidak pakai begitu, sesuai. Karena Allah yang punya rencana, dia menghendaki, dia menciptakan. Dan itu semua ada hikmahnya. Kita bertanya-tanya, kenapa sih orang itu beda-beda?
stratifikasi orang, stratanya beda-beda. Ini hikmahnya besar. Ada orang tidak berpendidikan, ada yang dijual apa? Okol, apa? Ototnya, tenaganya. Orang berpendidikan yang dijual apa? Akalnya, ide-ide kreatifnya. Kalau semua orang pinter, semua orang kaya, kita susah. Siapa yang mau dananin genteng kita bocor? Naik dewek. Bayar berapa? 1 miliar. Gue juga punya duit 1 miliar. Susah kita. Jadi dengan adanya perbedaan itu, hidup jadi mudah. Kita bisa nyuruh orang. Kita capek, pengen diurut. Kagak ada yang mau urut. Lo mau bayar berapa? 100 juta. Duit gue banyakan lo. Mijet deh. Tapi kalau zaman sekarang sih, ada AI, Artificial Intelligence, bisa bikin tukang pijit robot. Sekarang orang Jepang itu nggak mau kawin sama manusia, kawin sama robot. Bisa ngelayanin kita. Zahir batin, kalau punya bini rewel, diajak mall. Budgetnya lebih tuh. Dia beli ini, beli itu. Robot nggak jajan. Agak makan, cakep ya awet. Robot, itu Artificial Intelligence. Sekarang tuh gitu tuh. Hati-hati. Yang duda. Nggak kawin punya bini robot. Jangan ya, jangan. Ya, menikah. Jadi, itu takdir. Ketentuan Allah. Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Fal qada'u bimanzilatil asasi wal qadaru bimanzilatil bina. Qada itu bagaikan berkedudukan seperti asas, dasar, fondasi. Wal qadaru bimanzilatil bina berkedudukan sebagai bangunan. Jadi kalau bangunan itu ada fondasinya. Nah, bangunan berdiri di atas fondasi tersebut. Kalau kita bikin konstruksi gedung berlantai 100, maka fondasinya untuk lantai 100. Kalau ingin kita bangun rumah hanya 1 lantai, fondasinya nggak mungkin sesuai dengan itu. Itu maksudnya qada dan qadar. Wal qada'u bimanzilati alatil kaili wal qadaru bimanzil makili. Wal qada'u qada bimanzilati alatil kaili berkedudukan seperti alat untuk menakar. Wal qadaru bimanzilatil makili, takdir itu berkedudukan seperti barang yang ditakar. Jadi alat menakarnya, alat ngukurnya dengan barang ditakar, diukur, ditimbang, itu berkesinambungan, sama. Wal qada'u bimanzilati mau'ida lil labsi wal qadaru bimanzilati lubsi. Wal qada'u, qada itu bimanzilati ma, berkedudukan seperti barang uida yang dipersiapkan lil lubsi, untuk dipakai, ya. Atau gampangnya pola. Kalau kita mau bikin baju kan ada polanya tuh. Nah, bikin jas, bikin baju biasa, bikin baju koko, ada polanya. Wal qadaru bimanzilatil lubsi, dan takdir itu berkedudukan seperti pakaian yang dipakai sesuai dengan polanya. Wal qada'u bimanzilati taswirin naqashi as-surati fi zihnihi wal qadaru bimanzilatil rasmiha. Wal qadaru, qadar itu bimanzilati taswirin naqash, ya ilustrasi gambar, ukiran gambar, fi zihni di dalam hati. Wal qadaru bimanzilati rasmiyah, sedangkan takdir berkedudukan seperti gambarnya. Jadi apa yang ilustrasi di dalam hati kemudian diterapkan dalam lukisan. Kalau kita melukis, kan kita melukis itu nggak ada yang kita lihat. Apa yang tertanam di hati kemudian mulai goretan. Sama seperti seorang penyair. Seorang penyair itu dia merenung sejenak, kemudian cari inspirasi macam-macam tuh. Waktu saya belajar sastra dulu, saya ini S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi apa namanya, dulu saya kuliah bahasa Indonesia itu diomelin cing saya, ngapa bahasa Indonesia lu? Ternyata sastra itu susah. Sastra Indonesia itu seorang penyair ketika dia mau mendapatkan ide kreatif itu kadang-kadang dia berendam di kamar mandi. Berendam berjam-jam untuk dapatkan inspirasi. Kadang-kadang dia berburu kemana, atau dia di kandingan dan macam-macam, baru dia tulis apa yang ada di dalam hatinya, dia tulis. Nah itu sampai kayak begitu. Nah ini yang apa namanya, betapa apa yang digambarkan di dalam hati kita tulis. Nah yang tergambar itu namanya qada. Apa yang tertulis itu namanya takdir. Jadi akan sesuai dengan hati dan tulisan tadi itu. Itu penggambarannya untuk memudahkan apa itu takdir, apa itu qada, apa itu takdir. Wa'lam
Anna madlulal amri ghairu madlulal iradati. Ketahuilah, anna madlulal amri, sesungguhnya yang ditujukan oleh perintah, ghairu madlulil iradati, bukanlah yang ditujukan oleh kehendak. Apa yang dikehendaki oleh Allah tidak berbanding lurus, perintah itu tidak berbanding lurus dengan kehendak. Apa yang dikehendaki tidak sesuai, tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang diperintahkan. Faqad yanfaqul amru anil iradati, terkadang perintah itu berlawanan dengan kehendak. Apa yang kita perintahkan kadang-kadang berlawanan dengan kehendak kita. Contohnya apa? Kama idza qatala ibnul hakimi, sebagaimana apabila anak seorang hakim membunuh siapa? Rajulan, seorang laki-laki, amdan, dengan sengaja. Kita seorang ayah menjadi hakim, anak kita melakukan tindak kriminal, beda dengan kasusnya si Vina ini. Itu jadi banyak banget itu, merembet kemana-mana. Jadi bapaknya pejabat, ibunya pejabat, bermasalah, orang jadi korban. Nah ini yang apa namanya, mestinya dihukum itu, tapi orang yang justru dihukum. Kuli bangunan yang kebetulan namanya sama. Ini hati-hati, kuli bangunan. Jadi tersangka lagi nih. Fa innal hakim, akan sesungguhnya hakim, ya'muru bi qatli ibnihi, dia memerintahkan, menjatuhkan vonis untuk membunuh anaknya. Wala yakunu muridan lahu, tetapi perintah itu bukanlah yang dikehendaki baginya. Apa dia kepengen anaknya mati? Enggak. Tapi karena sebagai seorang profesional, tanggung jawab, dia memutuskan hukum apa mati. Karena dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Itu dalam kitab-kitab fikih, membunuh itu ada membunuh dengan sengaja. Maka berlaku kisos padanya, dia dieksekusi mati, jatuhkan vonis. Ada membunuh dengan tidak sengaja. Seperti saya neblak. Kalau teblak itu dari belakang. Teblak, Ustaz Turmuzi. Saya kagak tahu dia lagi jantungan. Teblak, maksudnya bercanda. Mati. Kagak sengaja itu. Nah, teblak bisa kagak ngapa-ngapa, bercanda, mati. Itu kagak sengaja itu. Sama kayak kita naik mobil, naik motor, kita ngebut, nabrak orang, mati. Sengaja gak kita membunuh? Enggak kan? Kita gak sengaja membunuh. Beda kalau memang kita tabrakin, mau bikin dia mati dengan cara tabrak. Kita naik mobil, naik motor nih, nabrak orang sampai mati. Seperti kejadian di tol itu, nggak ada orang yang kepengen membunuh, nggak ada. Semuanya kepengen selamat. Tetapi memang takdirnya begitu, dia harus mati di tol. Yang nabrak ini bagaimana? Itu nggak sengaja. Maka tidak berlaku kisos pada dirinya. Nah, yang kedua, amdun khota'un. Yang ketiga itu amdun khota'un, maksudnya dia apa namanya, sengaja melakukan sesuatu tapi salah. Nah, itu seperti tadi itu. Dia sengaja melakukan sesuatu, contohnya dia ingin berburu binatang. Ingin nembak babi hutan karena dia pemburu. Ternyata yang dia bunuh itu orang lagi nyari kodok. Nah, bukannya babi hutan. Orang lagi nyari kodok, tembak mati. Itu dia sengaja ingin membunuh babi tapi salah. Nah, yang begini-begini nggak kena kisos. Nah, yang membunuh dengan sengaja, bagaimana orang tawuran? Yang bunuh sengaja itu, dua-duanya masuk neraka tuh. Korbannya masuk neraka, yang ngelakuin al-qatil wal maqtul finnar. Makanya jangan tawuran, percuma. Ente menang masuk penjara, ente mati masuk neraka. Dua-duanya neraka. Enggak ada orang, ini orang kan kebangetan, orang mabok dibelain. Ini kan apa namanya, tawuran gara-gara di kampung kita ada orang mabok, rese, jeblek air, ngajak temen ini dibelain geblek. Yang begitu tuh ikat tuh di tiang listrik. Tuh, jangan apa namanya dibelain. Tuh mabok dibelain jadi tawuran. Ini apa namanya, jangan sampai kita, nah ini perintah tidak berbanding lurus dengan keinginan. Keinginannya orang tua anaknya baik, tetapi karena melakukan tindakan kriminal akhirnya divonis bersalah, eksekusinya berjalan dan ingkrah, dilaksanakan eksekusi mati, tapi dia nggak menghendaki anaknya mati. Nah begitulah. Artinya begini Bapak dan Saudara, dalam realitas kehidupan itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rezeki yang banyak, yang halal, mudahkan urusan saya. Urusan makin banyak datang bertubi-tubi. Nah, kebutuhan makin banyak dan seterusnya. Ini bukan berarti Allah tidak dengar. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah, kenapa kita harus berdoa? Nah, ternyata ada takdir qada mu'allaq, ada yang mubram, ada yang sudah tidak bisa dirubah, ada yang berubah. Gampangnya begini, makanya takdir baik, takdir buruk. Allah ciptakan dua, takdir baik, takdir buruk.
Kalau orang itu ulet, hati-hati, prihatin, maka dia akan sukses. Tapi kalau dia hidupnya sembarangan, dia hidupnya tidak sukses. Nah, ini seperti itu. Ini apa namanya yang dimaksud dengan takdir baik dan takdir yang buruk. Udah jam 6. Wa makna ridha qabulu syai' wal itabati alaihi wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau Bapak dan Saudara, ini orang bunuh diri. Orang bunuh diri memang takdirnya begitu. Takdirnya begitu, dia mati bunuh diri. Kenapa? Ya banyak hal. Mungkin dia kurang berdoa. Makanya Bapak dan Saudara, di awal tahun, doa akhir tahun, itu kita minta kepada Allah agar ada perubahan nasib. Juga di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu kan kita berdoa. Ya, Allahumma in katabtani syaqiyan aw mahruman. Kemudian ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku orang yang mahrum, terhalang dari rezeki, matrud, orang yang tertolak, maka rubahlah jadi orang yang diterima dan seterusnya. Itu doa. Jadi jangan menyepelekan doa-doa yang dibaca oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ikutin. Jangan ribut nanya ini dalilnya mana. Buktinya tuh orang yang kagak mau ikutin begitu nasibnya tragis. Termasuk doa yang harus kita baca kalau mau tidur itu baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Kemudian baca bismillah 21 kali supaya kita terhindar dari mati yang mengenaskan. Ya tadi itu. Kemudian tentang siksa kubur. Kalau orang di kuburan itu siksaannya udah dikubur, apa nanti di akhirat siksa juga? Ini saya baca dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karya almarhum Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Itu Sayyidina Utsman bin Affan ketika menghadiri pemakaman, beliau itu baca syair. Fa in tanju minha tanju min zi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Fa in tanju, hai mayit, bila kamu selamat dari siksa kubur, tanju min zi 'azimatin, kamu akan selamat dari siksaan yang amat pedih lagi di akhirat. Wa illa, dan bila tidak, fa inni la ikhaluka najiyah, saya tidak akan menduga kamu bisa selamat di akhirat nanti. Artinya apa? Ya itu. Makanya, tapi tenang aja Bapak Saudara, kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah punya cara untuk meringankan beban orang yang di kuburan yang banyak dosa. Apa itu? Tahlilan. Nah, kan kita tahlilin tuh. Tahlil sampai mulai 7 hari, 15, 40, 100 hari itu ngerontokin dosanya si mayit. Dan dalam kitab Asy'adur Rafiq ada penjelasan bahwasanya azab kubur itu enggak selamanya. Ada yang sebentar hilang, terus hilang selamanya. Ada yang lama kemudian hilang. Kenapa? Karena ada keluarganya yang mendoakannya. Makanya beruntung kita nih, yang ikut Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau mati ditalqinin dan ditahlilin. Yang ketiga, ayat tentang wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Persatuan. Bapak dan sudah, bersatu itu tidak harus seragam. Ini kita salah memahaminya. Bersatu itu tidak harus seragam. Harus sama semua. Silakan berbeda-beda, tetapi kita punya satu patokan yang sama. Nah, memang untuk sekarang ini kondisinya di Palestina. Kenapa kita berbeda-beda? Yaitu tadi. Kenapa ada kepentingan-kepentingan politik? Berarti ini bukan salah ayatnya. Yang salah itu adalah siapa? Kita umat Islamnya. Bukan ayat Qur'annya. Kita umat Islamnya yang salah. Karena memang begini Bapak dan Saudara. Seperti ideologinya ISIS. Itu kalau kata saya itu utopis. Utopia. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilaksanakan. Bagaimana mungkin kita punya pemimpin untuk sedunia? Kenapa? Tidak mungkin. Karena begini. Pengalaman kita aja nih punya presiden kiai, hafal Quran, nggak ngarep duit, wali, itu digulingin, Gus Dur. Itu tahap Indonesia aja. Bagaimana dunia internasional? Dia bisa perangnya ISIS nggak kelar-kelar gara-gara ini. Abu Bakar al-Baghdadi itu orang Yahudi. Kita ini dibodoh-bodohin. Ternyata ini ternyata itu tadi itu. Karena kita ikut politisasi Islam. Jadi Islam dibawa-bawa politik, boleh nggak sih? Boleh silakan. Tapi apa yang terjadi? Mungkin yang rusak Islam.
Dulu Iran berkemajuan, yang ini rusak hancur-hancuran. Yang muncul Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS, kemudian siapa, Usama bin Laden, kemudian di Indonesia banyak orang-orang yang jadi teror semua. Mana peradabannya? Nah itu makanya itu sangat utopis. Dan kalau begitu bagaimana? Silakan berbeda-beda, tetapi untuk lempengan ini kita harus tetap sama. Itu yang salah siapa? Yang salah para pengamal Al-Qur'annya, bukan Quran yang salah. Kemudian yang keempat tentang talqin. Ya, apakah salah orang baca talqin? Ya, tidak, karena memang ini diajarin. Ada dalam kitab Riyadul Badi'ah. Ya, Riyadul Badi'ah itu tentang masalah talqin. Memang salah satu sunnah ketika kita nguburin itu jangan buru-buru pulang, tungguin. Masa mau nungguin, masa kita jongkot di aja di situ? Ya kagak, ngapain lu? Gue suruh nungguin. Jangan, bukan maksudnya tungguin itu ya tahlilan kayak baca Quran kayak yang bermanfaat buat mayit. Tuh. Contohnya Quran itu bermanfaat gini Pak. Kita lagi sakit, ada orang ngaji, enak nggak kita dengerin? Enak. Kita lagi sakit nih, badan kita ngerasain kagak enak badan kita, ada orang baca Quran, suaranya enak, kita girang, masya Allah, adem. Nanti kita kagak ngerusulah. Nah, begitu juga apalagi udah mati, di dalam kagak enak pasti. Ya ruang sempit kayak begitu, kagak ada AC-nya, gelap. Ada orang ngajiin, ya girang. Apalagi kita berarti nggak sendirian tuh, ditemenin. Nah itu, demikian Pak Haji Joja, jadi orang yang membacakan itu nggak dosa. Saya ingat dulu Habib Ali Segaf, Allah yarham. Dulu waktu beliau memberikan ceramah di rumahnya Ustazah Haji Abahijah karena putranya meninggal dunia, itu Habib Ali Segaf, Habib Abdullah Balfaqih, salah seorang ulama hadis Indonesia Malang, Darul Hadis, itu beliau mengarang kitab Qaulur Rasyid fi Adillati Talqin. Di situ beliau nulis, barang siapa yang ketika mati dikuburin ditalkinin, malaikat nggak jadi nanya. Walau alam nih bener apa enggak, silakan. Silakan dah bapak-bapak buktiin. Ya mudah-mudahan ntar kita kalau mati ditalkinin, kan lumayan ya, kalau salah ya nggak apa-apa, tapi kalau bener kan rugi. Kita nggak talkinin, malaikat nggak jadi nanya. Fatihah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ولبوا رسول سادتنا من وكر عمر وعثمان وعلي لا روح يوم شهد القادر بلال لا روح جميع الإسلام لا روح معلم كيس بيجاري لا روح المرء علي الحبيب علي عبد الرحمن الشيخ لا روح عبد الرحمن السلطان حجي أبو بكر مويدي لا روح المرء وسكن زين لا روح المرء سدوي لا روح المرء سدجنا سبيا لا روح المرء يجب أن شيء لا روح المرء مولى موكب توقف مسجد المتقين ثم إلى روحي أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وربوباتنا ليستجنا والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومرسلهم وفرائهم بين الله يتبسم من الرحمة والمغفرة ويزينهم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا الله فلا يدري واغفر لنا يا رحيم يا ارحم الراحمين ارحمنا الله من حق الفاتحه بشر الفاتحه وبزمن الفاتحه وشفاعه الفاتحه افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب القوه وابواب الصحه وابواب السلامه وابواب المغفره وابواب الجنه وابواب الرضا اللهم زمحنا مرحوما وتبارك من بعد تباركا معصوما اللهم اجعلنا ولدا صالحا سالما عالما غنيا مبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والبشر من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتسبب في مسجد المتقين سابقا ولاحقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من اهل الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة من حفارة الليل يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم